Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan daring dalam pelajaran akidah akhlak pada materi kelas 8. Melanjutkan yang minggu kemarin, anak-anak belajar tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebelum kita masuk ke materi, Pak ingatkan, jangan lupa ketika memulai pelajaran khususnya akidah akhlak, anak-anak membaca basmalah, membaca Al-Fatihah, membaca Asmaul Husna, ya. Setiap kita akan memulai pelajaran. Kemudian bajunya dirapikan, semua yang ada yang dipakai dirapikan, ya. Kemudian dalam pelajaran nanti usahakan anak-anak melihat modulnya, jangan berkomunikasi sendiri ketika dalam melihat bertatap muka secara daring seperti ini. Kita belajar, anggap saja anak-anak belajar ketemu Pak Ali dalam keadaan seperti biasanya, ya. Jangan kamu anggap ini seperti melihat televisi atau melihat berita, ya. Anggap ini adalah belajar yang betul-betul belajar karena ada suatu alasan, yaitu kita belum diperbolehkan untuk bertatap muka. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita belajar tentang pengertian Nabi, kita belajar tentang pengertian Rasul, kita belajar tentang pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Sampai kita belajar tentang Rasulul Azmi. Bahwasanya Rasulul Azmi itu adalah Rasul-Rasul yang diberikan oleh Allah kesabaran dan kegigihan yang luar biasa, berbeda dengan Rasul lainnya. Antaranya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, ya. Dibuka modulnya, ya. Nabi Nuh alaihissalam bin Lami bin Mudwashaq dari keturunan Idris. Lalu keturunan Nabi Syed bin Adam. Bahwasanya Nabi Nuh ini adalah keturunannya para nabi. Orang-orang hebat itu memiliki keturunan yang hebat, ya. Ingat-ingat dari contoh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam diperkirakan hidup pada tahun 3993 sampai 3043 sebelum Masehi. Dan diangkat menjadi nabi pada tahun 3650, ya. 3650, ya. 3650 sebelum Masehi, Nabi Nuh diangkat menjadi nabi. Kemudian beliau tinggal di wilayah yang sekarang disebut dengan wilayah Irak, ya. Dengan disebut wilayah Irak. Bahwasannya namanya Nabi Nuh disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak
kurang lebih 43 kali. Karena dengan kesabarannya, kemudian dengan kegigihannya dalam berdakwah yang selalu mendapatkan hinaan dari kaumnya. Tetapi Nabi Nuh terus-menerus untuk berdakwah, ya. Sampai-sampai keluarganya sendiri, istrinya, anak-anaknya tidak percaya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, anaknya tidak percaya kepada ayahnya. Di suatu ketika terjadilah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa banjir besar, ya, banjir besar. Tetapi ketika akan terjadi banjir besar, Nabi Nuh ketika mau naik ke perahunya, itu Nabi Nuh sudah mengajak anaknya. Memang orang tua dan anak itu ada hubungan tersendiri secara lahiriah dan secara batiniah. Tetapi Allah, ya, menghendaki yang berbeda. Biarpun itu anak seorang nabi, ketika Allah menghendaki sesuatu yang berbeda, anak seorang nabi itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, ini adalah dicontohkan anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Kan'an tidak mendapat hidayah dari Allah. Istrinya Nabi Nuh tidak mendapat hidayah dari Allah. Nah, ketika Nabi Nuh akan naik ke kapalnya, Kan'an diajak, tapi Kan'an menolaknya. Karena dianggap banjir ini akan sebentar. Banjir ini tidak lama. Apa yang terjadi? Banjir itu sangat lama, menenggelamkan semuanya. Yang selamat hanya Nabi Nuh dan umatnya yang ikut di dalam perahu. Dan yang ikut di dalam perahu itu apa ada banyak apa tidak? Tidak banyak, ya. Itu pengikutnya Nabi Nuh itu tidak lebih dari 200 orang, ya. Tidak lebih dari 200 orang. Ya. Azab itu turun pasti ada alasannya. Kenapa azab Allah turun ketika pada zaman Nabi Nuh? Karena orang-orang pada saat itu meremehkan dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, menertawakan apa yang disampaikan Nabi Nuh, menganggap yang disampaikan Nabi Nuh itu adalah tidak nyata, tidak benar. Akhirnya Nabi Nuh memohon kepada Allah, terjadilah azab itu. Ya. Itu yang Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bin Azar bin Nahur dari keturunan Syam bin Nuh. Beliau diperkirakan hidup pada tahun 1997 sampai 1822 sebelum Masehi. Diangkat menjadi nabi pada tahun 1900 sebelum Masehi. Tinggalnya sama, yaitu di Irak, dan beliau wafat di Al-Khalil, Hebron, Palestina. Namanya Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan di dalam Al-Quranul Karim sebanyak 69 kali. Sebanyak 69 kali. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat gelar Ulul Azmi
atau nabi yang diberikan kesabaran yang luar biasa, nabi yang diberikan kegigihan yang luar biasa dalam berdakwahnya. Karena pada zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, dia hidup pada pemerintahan Raja Namrud. Ya. Dia hidup pada pemerintahan Raja Namrud. Ya. Bahwasanya Raja Namrud itu raja yang paling kejam. Ya. Raja yang paling kejam. Itu Raja Namrud. Raja Namrud, ya, dia menyembah berhala. Dia menyembah berhala. Bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam itu dalam berdakwahnya, salah satunya di dalam ceritanya, ya, dia memotong dari berhala-berhalanya Raja Namrud, dari yang kecil kemudian terakhir paling besar. Di suatu ketika Raja Namrud itu memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kenapa dipanggil? Karena Nabi Ibrahim telah menghancurkan sesembahannya, berhala-berhalanya. Tapi apa yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim menyampaikan, kenapa Raja Namrud menyembah berhala yang terbuat dari batu? Padahal batu tidak bisa memberikan kemanfaatan apa. Karena Raja Namrud itu dia merasa kalah dalam perdebatan di depan masyarakatnya, akhirnya Raja Namrud langsung menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam dengan membakarnya di alun-alun. Karena dengan mukjizat, ya, dari Allah, ya, Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrud tidak apa-apa. Ketika dibakar, Nabi Ibrahim itu tidak merasakan panas. Nabi Ibrahim malah merasakan sesuatu yang nikmat. Itu adalah sekelas Nabi Ibrahim. Tapi kalau itu dilakukan anak-anak, wassalam, tidak boleh dilakukan, ya, karena tirakatnya yang berbeda. Kalau anak-anak coba melakukan, ketika anak-anak mencoba saja, ada kayu bakar kemudian sedang membakar ketela biasanya, kena apinya aja sudah terasa panas, apalagi sampai terbakar. Kecuali orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah dan diberikan pertolongan oleh Allah untuk memiliki kemampuan tidak merasakan panasnya api ketika dibakar oleh api. Salah satunya siapa? Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam cerita yang kedua tentang putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam ketika masih kecil, ya, karena sudah lama Nabi Ibrahim tidak memiliki putra, ya. Nabi Ismail putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam dari ibu Hajar, ya. Putra yang paling luar biasa
yang paling diidam-idamkan oleh Nabi Ibrahim dilahirkan. Kemudian tidak berapa lama Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya pada saat itu. Itu adalah ujian yang luar biasa dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Tapi apa yang terjadi? Nabi Ibrahim memberikan hal itu pengetahuan kepada Nabi Ismail. Pada saat itu Nabi Ismail belum diangkat menjadi nabi. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail di masa kecilnya? Kalau memang itu adalah perintah Allah, silahkan dilaksanakan. Kemudian dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Pada saat itu Nabi Ibrahim mau memenggal Nabi Ismail, digantikanlah oleh malaikat dengan domba. Yang mana kita melakukan itu dengan hari raya Idul Adha. Peringatan itu kita lakukan pada hari raya Idul Adha. Sejarahnya pada sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah Nabi Ibrahim masuk Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam bin Imran dari keturunan Yakub bin Ishak. Beliau diperkirakan hidup pada tahun 1527 sampai 1408 sebelum Masehi dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1450. Nabi Musa alaihissalam itu dakwah pada zaman Raja Fir'aun di Mesir dan Bani Israel. Ya. Nabi Musa alaihissalam berdakwah pada zaman Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu adalah orang yang kejam. Raja Fir'aun itu adalah orang yang penuh dengan kekejaman. Kemudian Raja Fir'aun sendiri itu menyembah berhala. Ya. Raja Fir'aun. Ya. Raja Fir'aun. Raja Fir'aun dia tidak mengenal Allah. Kemudian pada suatu ketika ada kaumnya Nabi Musa dan ada kaumnya Raja Fir'aun sedang bertengkar. Nah, kebetulan Nabi Musa itu merelai ketika bertengkar itu dipisah. Kemudian ditampar oleh Nabi Musa, kaumnya Raja Fir'aun itu meninggal. Akhirnya Nabi Musa kejar-kejar oleh prajuritnya Raja Fir'aun. Setelah dikejar-kejar, Nabi Musa kemudian lari dan meninggalkan daerahnya Raja Fir'aun. Di dalam pelarian, Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Musa itu haus. Dia mencari tempat minum, di mana di situ ada suatu tempat untuk minum para pengembala kambing. Ya. Dia minum di sana, kemudian dia bertemu dengan anak perempuan. Kemudian setelah bertemu dengan anak perempuan, Nabi Musa alaihissalam ikut ke rumahnya. Ya. Tidak tahu anak perempuan itu anaknya siapa. Akhirnya disitulah Nabi Musa diperkenalkan dengan orang tuanya.
anak perempuan itu. Anak perempuan itu sendiri bernama siapa kira-kira? Bernama Safira. Dan diperkenalkan dengan ayahnya Safira, yaitu Nabi So'eb. Ya, Nabi So'eb. Ketika Nabi Musa sudah lama di situ, ya, kemudian dinikahkan dengan anaknya Nabi So'eb. Setelah lama dia minta izin untuk kembali ke Mesir untuk melihat mengunjungi ibunya di Mesir, mengunjungi tempatnya di daerah Mesir. Ketika di dalam perjalanan dia mengetahui ada sinar, ya. Kemudian dia lihat terus dan dia kejar. Disitulah di Bukit Tursina dia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah Nabi Musa menerima wahyu, ya, setelah itu Nabi Musa berdakwah kepada para masyarakat pada zamannya, pada kaumnya, ya. Yang mana karena di situ hidup pada zaman Raja Fir'aun yang penuh kekejaman, Nabi Musa memiliki mukjizat-mukjizat yang luar biasa karena selalu bergesekan dengan para tentara-tentaranya atau pesuruh-pesuruhnya Raja Fir'aun. Salah satu mukjizatnya apa? Tongkatnya Nabi Musa bisa berubah menjadi ular besar ketika melawan sihir-sihir yang diperintahkan oleh Raja. Kemudian tongkatnya Nabi Musa bisa membelah lautan. Ketika Raja Fir'aun mengejar-ngejar Nabi Musa dan akhirnya Raja Fir'aun meninggal dunia, ya, di laut, ya. Disitulah kisah sekilas tentang kisah Nabi Musa alaihis salam. Kemudian masuk ke dalam kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam bin Maryam binti Imran dari keturunan Sulaiman bin Daud, ya. Nabi Isa alaihissalam itu ditugaskan berdakwah pada Bani Israel di Palestina, ya. Nabi Isa alaihissalam disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 25 kali. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Isa memiliki kesabaran dan keteguhan yang luar biasa dalam menyampaikan dakwahnya, ya. Di dalam suatu ketika Nabi Isa masih kecil, dia sudah bisa berbicara untuk membantah apa yang disampaikan orang-orang yang menganggap ibunya itu tidak betul, ya. Ya, bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu-satunya Nabi yang dilahirkan tanpa ayah. Langsung Allah memerintahkan malaikat Jibril memberikan janin kepada ibu Maryam. Makanya Nabi Isa alaihissalam bin Maryam. Yang lain-lain kan Nabi Musa alaihissalam bin Imran laki-laki. Ya, Nabi Isa alaihissalam bin Maryam. Ini sudah menunjukkan keistimewaannya dari Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nabi Isa alaihissalam itu Nabi Isa yang memiliki kesabaran yang hebat. Ya.
Sampai-sampai Nabi Isa alaihissalam sudah dari kecil menunjukkan keistimewaan mukjizatnya tadi yang Pak Ali sampaikan. Nabi Isa di dalam suatu kehidupannya dia menggambarkan kehidupan yang zuhud, ya, kehidupan ketaatan dalam beribadah kepada Allah, dalam menemui kaumnya. Nabi Isa selalu, ya, dengan berpakaian yang terbuat dari wool, ya, terbuat dari wool. Di mana Nabi Isa alaihissalam itu, ya, di suatu ketika dikejar-kejar oleh orang-orang yang tidak senang padanya, oleh kaumnya yang tidak senang padanya, yang dia tidak menerima dakwahnya. Ya. Kemudian dikejar-kejar, ya, karena apa? Karena ada salah satu dari kaumnya yang memfitnah Nabi Isa alaihissalam. Dikejar-kejar dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana yang mengejarnya itu diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bernama siapa? Yang bernama Yudas Iskariot. Akhirnya Yudas Iskariot sendiri itulah yang ditangkap dan dibunuh. Ya. Itu cerita singkat tentang Nabi Isa alaihissalam. Sekarang cerita singkat tentang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib dari keturunan Ismail bin Ibrahim, ya. Kemudian Nabi Muhammad tinggal di Mekah dan tinggal di Madinah. Ya. Nabi Muhammad meninggalkan 7 orang putra, ya, seorang anak. Dan Nabi Muhammad disebutkan kurang lebih 5 kali di dalam Al-Qur'an. Dia mendapatkan julukan Ulul Azmi karena sejak kecil sampai dewasa dia memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa, dan ketika berdakwah dia memiliki kegigihan, kesabaran yang luar biasa, dan dalam mengalami sesuatu kesulitan dalam berdakwahnya. Yang mana Nabi Muhammad SAW di situ dia, ya, dilawan oleh pamannya sendiri, kemudian dia dilawan oleh kaum Quraisy. Akhirnya pindah ke Madinah. Itu cerita singkatnya, ya. Di suatu saat kita akan bercerita lagi tentang Nabi Muhammad secara panjang, ya. Dan anak-anak jangan lupa belajar, ya, melihat kisah-kisah Rasulullah dan Muhammad yang secara panjang. Bagaimana Nabi Muhammad kecilnya, bagaimana Nabi Muhammad remaja dan dewasa. Semoga pertemuan pada kali ini bermanfaat. Anak-anak diberikan kesabaran, diberikan kekuatan dalam belajar di pondok pesantren, ya. Semoga apa yang diinginkan anak-anak tercapai, yaitu menghilangkan kebodohan, karena belajar itu adalah menghilangkan kebodohan, ya. Dibuka modulnya dan dipelajari lagi. Kita akan bertemu pada pelajaran selanjutnya. Sekian,
Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.